Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tri Aprilia Sabila dengan NPM 203515516091 dengan nomor absen 39 dari Prodi Administrasi Publik. Saya akan mereview materi pertemuan 9 sampai dengan 15 yang akan menjadi penilaian tugas 2 dalam mata kuliah Inovasi dan Teknologi Administrasi. Berikut ini adalah pembahasan materi yang akan saya jelaskan dalam presentasi kali ini. Yang pertama itu ada definisi inovasi, yang kedua itu jenis top inovasi pelayanan publik, yang ketiga ada konsep inovasi sektor publik, yang keempat konsep good governance, dan yang kelima itu sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Definisi inovasi. Inovasi dapat diartikan sebagai suatu terobosan baru yang berupa ide atau pemikiran baru, gagasan baru, pengetahuan baru, serta sebagai sebuah mekanisme yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis, sehingga dapat memecahkan suatu persoalan dan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya itu ada jenis top inovasi pelayanan publik, yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu klaster kementerian atau lembaga, klaster provinsi atau kabupaten, dan yang terakhir itu klaster kota atau Outstanding Achievement of Public Service Innovation. Yang pertama itu ada klaster kementerian atau lembaga, yaitu berupa Integrated Collection System, solusi pengumpulan data multimoda yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, yakni sebagai penyesuaian metode pengumpulan data multimoda terintegrasi dari yang sebelumnya dilakukan melalui wawancara dan tatap muka secara langsung atau offline, kemudian diubah menjadi metode jarak jauh atau online dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Selanjutnya itu ada klaster provinsi atau kabupaten dengan program Lentera Karang Emas atau lawan rentenir dengan kredit gerbang emas oleh pemerintah Kabupaten Tabalong. Inovasi ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong yang bertujuan untuk memberikan bantuan dan juga membebaskan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, pedagang kecil, dan juga masyarakat-masyarakat yang tidak mampu untuk membuka usaha agar mereka tidak terjerat dari bunga rentenir dengan memberikan penyertaan modal yang kemudian BPR atau Bank Kreditan Rakyat menyalurkan kepada masyarakat yang ingin membuka usaha berupa kredit bagi pelaku usaha mikro dengan bunga sebesar 0%. Yaitu selanjutnya ada klaster kota atau Outstanding Achievement of Public Service Innovation itu berupa program Asela di Jaketi atau gerakan Ayo Sekolah Lagi yang terintegrasi dengan pelayanan pendidikan kejar paket dan inklusi oleh pemerintah Kota Tegal. Nah, inovasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi anak-anak yang putus sekolah, rentan putus sekolah, anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan pelayanan pendidikan tanpa jenjang, sehingga diharapkan mampu menekan angka anak putus sekolah serta membangkitkan motivasi anak-anak Kota Tegal untuk kembali ke sekolah. Yang selanjutnya itu ada konsep inovasi sektor publik. Menurut Bloch dalam Setnikar dan Veronica 2013 menjelaskan bahwa inovasi terdiri dari perubahan baru dan signifikan untuk jasa dan barang, proses operasional, metode organisasi, atau cara organisasi berkomunikasi dengan pengguna. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa secara umum inovasi dalam sektor publik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan transparansi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan meningkatkan kepuasan pengguna serta mengatasi tantangan sosial seperti masalah jenjangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis inovasi sektor publik. Ada 4, yaitu inovasi produk, inovasi proses, inovasi organisasi, dan inovasi komunikasi. Yang pertama itu pengenalan layanan atau barang atau produk baru yang berbeda dengan jasa atau produk yang sudah ada. Yang kedua itu inovasi proses, penerapan metode untuk produksi dan penyediaan jasa dan barang yang baru yang berbeda dengan metode yang sudah ada. Yang ketiga itu inovasi organisasi, yaitu sebuah implementasi dari metode baru untuk mengorganisir atau mengelola pekerjaan yang berbeda dari metode yang sudah ada. Yang keempat, inovasi komunikasi, yaitu pelaksanaan metode baru untuk mempromosikan
organisasi atau jasa atau barang untuk mempengaruhi perilaku individu atau orang lain. Nah, di karakteristik inovasi dalam sektor publiknya ada 3. Yang pertama itu ada image, voluntariness of use, dan result demonstrability. Yang pertama itu ada image, sejauh mana suatu inovasi dianggap untuk meningkatkan citra atau status seseorang atau lembaga dalam sistem tertentu. Yang kedua itu voluntariness of use, yakni merupakan sejauh mana penggunaan suatu inovasi dianggap sebagai aktivitas sukarela atau kehendak yang bebas. Yang ketiga itu result demonstrability, yaitu merupakan sejauh mana hasil dari percobaan suatu inovasi yang dirasakan semakin besar manfaat hasil percobaan, maka semakin cepat adopsi suatu inovasi tersebut. Nah, selanjutnya ini ada konsep good governance. Menurut Max Diami 2004, good governance adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Selain itu, Bank Dunia juga mensinonimkan good governance sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan juga masyarakat. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip good governance. Menurut United Nations Development Program atau UNDP, dalam Perdamaian 2009 terdapat prinsip-prinsip good governance yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan bervisi strategis. Untuk itu, UNDP juga menyimpulkan bahwa terdapat 4 unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri kepemerintahan yang baik, yaitu ada akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan aturan hukum. Pembahasan selanjutnya yakni ada aktor good governance. Dalam aktor good governance ini terdapat 3, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Pemerintah memiliki tugas yakni menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif serta menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Yang selanjutnya yaitu ada swasta, yakni menciptakan lapangan pekerjaan dan perputaran ekonomi yang sehat. Sedangkan masyarakat sipil mempunyai tugas untuk mendorong interaksi sosial, ekonomi, dan politik serta meningkatkan partisipasi masyarakat luas di dalamnya. Pembahasan selanjutnya yaitu permasalahan penerapan good governance di Indonesia. Menurut Effendi 2005, terdapat beberapa hal mendasar yang menjadi permasalahan dan harus diperbaiki dalam penerapan good governance, yakni pertama ada integritas pelaku pemerintahan. Pelaku pemerintahan memiliki peran penting dalam berhasil atau tidaknya good governance, sehingga pemerintah harus memiliki integritas yang tinggi. Yang kedua itu kondisi politik dalam negeri. Politik dapat membawa masalah dan menghambat dilaksanakannya good governance di sebuah negara pemegang konsep politik yang kurang demokratis. Sehingga pemerintah harus memperhatikan kondisi politik dalam negeri. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat. Kinerja pemerintahan dapat terganggu apabila masalah sosial yang muncul di masyarakat akibat krisis ekonomi tidak segera diatasi dengan baik. Yang keempat, kondisi sosial masyarakat. Salah satu wujud nyata berhasil atau tidaknya kebijakan pemerintah yang diterapkan yakni adanya masyarakat yang solid dan aktif berpartisipasi dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan sebuah negara. Yang kelima itu ada sistem hukum, faktor yang sangat penting dalam penerapan good governance. Pembahasan yang terakhir yaitu ada sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE merupakan suatu penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pemerintahan. SPBE ini memiliki tujuan yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, memberikan kenyamanan yang lebih besar, meningkatkan pendapatan pemerintah, dan mengurangi biaya. Sekian presentasi materi yang telah saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.